Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Apnianti dari Teknik Elektro yang ingin menjelaskan bab tentang jenazah. Yang A, dianjurkan dalam menghadapi orang sakaratul maut. Agama Islam mengajarkan bahwa bila seorang muslim akan menghadapi kematian sakaratul maut terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir, dianjurkan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membaringkan dengan mengarahkan bagian lambung kanan ke arah kiblat. Yang kedua, talqin. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, menutup atau memejamkan kedua mata. Yang kelima, menutup sekujur tubuhnya. Yang B, memandikan jenazah. 1. Hukum memandikan jenazah. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Ulama yang tidak setuju dengan pendapat jumhur Sya'id bin Musayyab, ia berkata, setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan karena setiap orang yang mati adalah dalam keadaan junub. Adapun syahid yang tidak dimandikan di masa Rasulullah SAW adalah karena darurat, tidak mungkin memandikan dalam keadaan perang yang berkecamuk. Yang kedua, orang yang berhak memandikan. Mayoritas ahli fikih berpendapat atas bolehnya suami memandikan mayat istri, demikian juga halnya istri memandikan mayat suami. Mereka mengatakan bahwa antara suami istri itu tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang. Itu pula diperbolehkan memandang bagian yang terlarang dari si mayat. Nabi SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, tidak ada apa-apa buatmu hai Aisyah jika engkau lebih dahulu wafat dariku, lalu aku memandikan dan mengafanimu, dan kemudian aku mensolatkan dan menguburmu. Hadis riwayat Ahmad bin Ibnu Majah. Yang ketiga, syarat-syarat orang memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, niat memandikan mayat. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, cara memandikan sebelum memulai. Yang pertama, menutup sekujur tubuhnya dengan kain basah atau kain panjang. Yang kedua, memasang sarung tangan bagi yang memandikan. Yang ketiga, selama kebersihan badannya, sebaiknya air terus dialurkan melalui dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang keempat, setelah semua badannya dianggap bersih, baru jenazah dimandikan seperti orang yang hidup. Yang C, mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah sebagaimana juga memandikannya. Hukumnya yaitu fardu ain. Yang B, ketentuan kapan dan cara mengkafani. Kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Yang D, mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah, para ahli telah sepakat mengatakan bahwa hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Sholat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir seorang sendirian, maka ia wajib melaksanakan sholatnya sendiri. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang orang yang lebih ulama mengimani sholat jenazah yang dikerjakan secara jamaah. B, syarat-syarat sholat jamaah. Yang pertama, pada sholat jenazah diisyaratkan seperti yang diisyaratkan pada sholat wajib. Yang kedua, jenazah yang akan disolatkan itu sudah terlebih dahulu dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Yang C, rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri selama sholat. Yang ketiga, takbir selama 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi. Yang keenam, membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga. Yang ketujuh, salam setelah doa pada takbir keempat. Yang D, cara mensolatkan jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara baris berbaris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perutnya. Yang E, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah, hikmah dari syariat menguburkan mayat itu adalah agar kemuliaan dan kehormatan sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebagai makhluknya yang mulia. Yang B, cara menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. 1 atau 2 orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Yang C, ziarah kubur
menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengarkan orang yang hidup. Ruhnya tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi yang merasakan azab dan hikmah adalah ruh semata, sedangkan jasad tidak merasakan apa-apa setelah ruh pergi meninggalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.